Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan salam fisika. Mari kita belajar pintar fisika. Kali ini materinya masih di bab teori kinetik gas, yang mana pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang persamaan gas ideal, kemudian tekanan gas, sampai pada kecepatan rata-ratanya. Hukum Boyle-Gay-Lussac berlaku untuk gas ideal dalam ruang tertutup sehingga massa atau jumlah mol gas adalah tetap. Jika massa atau mol gas berubah, ternyata volume gas berubah walaupun tekanan dan suhu dijaga konstan. Volume gas sebanding dengan mol gas yang dilambangkan dengan N kecil pada tekanan dan suhu yang konstan, maka berlakulah persamaan gas ideal, yaitu PV per T sama dengan N kali R, atau PV sama dengan NRT, dan juga bisa dituliskan N sama dengan M per M, maka PV sama dengan M per M RT. Nah, setiap gas punya rapatan massa gas yang dinyatakan dengan massa jenis ρ, massa persatuan volume, sehingga massa jenis atau rapatan massa gas adalah bisa dinyatakan dengan PM per RT, dan kemudian untuk besarnya PV bisa juga dinyatakan dengan persamaan PV sama dengan NKT, di mana N jumlah mol gas, R tetapan gas umum 8,315 Joule per mol Kelvin, P tekanan gas Newton per meter pangkat 2, V adalah volume gas meter pangkat 3, T sama dengan suhu gas dalam Kelvin di sini, dan M kecil adalah massa total gas atau massa molekul gas, satuannya kilogram. M besar adalah massa relatif dari suatu unsur atau massa molekul, dan kemudian N besar adalah jumlah partikel gas yang besarnya bisa dinyatakan hubungannya dengan bilangan Avogadro adalah N sama dengan N kecil kali N0, di mana N0 adalah bilangan Avogadro yang besarnya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, dan K konstanta Boltzmann besarnya adalah dari perbandingan konstanta gas umum terhadap bilangan Avogadro. K sama dengan R per N0. Nah, konsep tadi kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Volume gelembung udara pada dasar dari danau sebesar 1,5 cm pangkat 3 dan kedalaman danau tersebut jika 102 meter. Berapakah volume gelembung udara tersebut saat posisinya tepat di bawah dari permukaan air danau? Tekanan udara luar 75 cm3, massa jenis raksa 13,6 gram per cm pangkat 3, dan massa jenis air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Oke, kita selesaikan. Coba perhatikan gambar berikut. Ada danau tadi digambarkan seperti pada gambar. Di dasarnya terdapat gelembung udara di posisi 2. Saat itu volumenya adalah V2 sama dengan 1,5 cm pangkat 3. Kemudian gelembung tersebut naik ke posisi 1 di bawah permukaan air danau, yaitu volumenya kita nyatakan V1. Kedalaman daripada danau adalah H sama dengan 102 meter. Jika tekanan udara luar adalah P0,
yaitu dalam atmosfer, maka tekanan di dasar danau tersebut adalah P2 sama dengan P0 plus pH. pH sama dengan 10.200 cm air kali 1 cm Hg per 13,6 cm air sama dengan 750 cm Hg. Maka pH tadi kita masukkan di P2 sama dengan P0 plus pH, yaitu 75 cm Hg plus 750 cm Hg sama dengan 825 cm Hg. Volume gelembung udara V1 bisa dicari dari persamaan Boyle-Galussac P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Karena T1 sama dengan T2, maka P1V1 sama dengan P2V2. Jadi 75 cm Hg kali V1 sama dengan 825 cm Hg kali 1,5 cm pangkat 3. V1 sama dengan 825 kali 1,5 per 75 cm pangkat 3, maka V1 sama dengan 16,5 cm pangkat 3. Materi yang kedua adalah tekanan gas ideal. Saya perlihatkan di sini ada bak atau ada tempat yang dibatasi oleh dinding-dinding yang kuat dan di dalamnya terdapat gas, dan saya gambarkan di sini adalah satu buah partikel gas berada di dalamnya. Partikel gas tersebut bergerak ke kanan dengan kecepatan Vx, ada yang kemudian bergerak ke arah Vy dengan kecepatan Vy dan ke arah Z Vz. Nah, kalau kita perhatikan ke arah Vx membentur dinding kemudian kembali, ke arah Y membentur dindingnya juga kembali, ke arah Z membentur dindingnya kembali lagi. Nah, di sini berlaku hukum kekalan momentum. Tumbukan yang dihasilkan adalah lenting sempurna. Jadi mula-mula molekul gas bergerak ke arah sumbu X, kemudian menumbuk dinding, arah geraknya berubah, maka mengalami perubahan momentum yang besarnya adalah delta P sama dengan P2 min P1. P adalah momentum, besarnya massa kali kecepatan, hingga sama dengan mvx min mvx sama dengan 2 mvx. Itu adalah besaran perubahan momentumnya. Diperlukan waktu selama delta T, yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 2 kali L, berarti 2L per VE kecepatannya. Sehingga perubahan momentumnya bisa dinyatakan F kali delta T sama dengan 2mvx. Dan kemudian F gaya tumbukan partikel tersebut besarnya adalah mvx kuadrat per L. Seluruh gaya yang bekerja pada dinding ruangan tertutup tersebut akibat tumbukan seluruh molekul yang ada di dalamnya adalah F sama dengan M per L kali VE kuadrat plus VY kuadrat plus VZ kuadrat, yaitu F sama dengan M per L kali N jumlah partikelnya dikalikan V rata-ratanya dikuadratkan dibagi 3, di mana untuk P sama dengan gaya persatuan luas, sehingga tekanan gas idealnya menjadi P sama dengan 1/3 N mv kuadrat per V volume, atau P sama dengan 2/3 N dikalikan energi kinetik dibagi V, karena mv kuadrat dibagi 2 itu adalah sama dengan energi kinetik.
di mana P sama dengan tekanan pada dinding gas Newton per meter pangkat 2, N molekul gas, banyaknya molekul gas, dan M massa molekul gas, dan V adalah volume gas untuk V besar. Sebagai contoh soal, sebanyak 7,2 kali 10 pangkat 24 partikel gas argon berada pada tekanan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Dengan temperaturnya 27 derajat Celcius, tentukan besarnya volume gas argon tersebut. R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan N0 nya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Mari kita selesaikan. N sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 24 partikel N besar. P sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. T sama dengan 27 plus 273 Kelvin, hasilnya 300 Kelvin. Jadi suhu harus dinyatakan dalam suhu mutlak satuan Kelvin. R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. N0 nya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dari persamaan PV sama dengan nRT, di mana N adalah N besar per N0, maka V sama dengan nRT per P, sehingga 7,2 kali 10 pangkat 24 kali 8,314 kali 300 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 10 pangkat 5. Contoh yang kedua, sebanyak 3 mol gas berada dalam bejana tertutup, volumenya 2,4 liter, memiliki energi kinetik rata-rata sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 25 Joule. Tentukan besarnya tekanan gas tersebut. Bilangan Avogadro N0 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, kita selesaikan. N kecil sama dengan 3 mol, V besar 2,4 liter sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Ekivalensinya N0 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Energi kinetik rata-ratanya 1,2 kali 10 pangkat min 25 Joule. P sama dengan 2/3 N energi kinetik per V. N besar sama dengan N kecil kali N0, bilangan Avogadro, maka P sama dengan 2/3 N N0 EK per V, 2/3 kali 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1,2 kali 10 pangkat min 25 dibagi 2,4 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya adalah 60,2 Newton per meter pangkat 2. Contoh berikutnya adalah sebanyak 4 mol gas neon, temperaturnya 27 derajat Celcius, berada dalam bejana tertutup. Volumenya adalah 0,5 meter pangkat 3. Tentukanlah besarnya energi kinetik total gas dan energi kinetik rata-rata setiap molekul gas. Baik, kita selesaikan sekarang. N kecil 4 mol, T adalah 300 Kelvin, V 0,5 meter pangkat 3. Nah, A, P sama dengan 2/3 N energi kinetik per V. N kali energi kinetik sama dengan energi totalnya sama dengan 3/2 PV. PV sama dengan nRT, maka energi totalnya 3/2 nRT.
3/2 kali 4 kali 8,314 kali 300 sama dengan 14.965,2 Joule. Maka energi kinetik rata-ratanya, energi kinetik total per N berarti sama dengan selanjutnya teorema ekipartisi energi dan derajat kebebasan. Derajat kebebasan energi. Equipartition of energy atau teorema ekipartisi energi menyatakan bahwa masing-masing komponen kecepatan secara rata-rata memiliki energi kinetik per molekul sebesar setengah kT. Degrees of freedom atau derajat kebebasan berkaitan dengan energi translasi, rotasi, dan vibrasi yang besarnya E sama dengan F kali setengah kT dengan E energi rata-rata dan F derajat kebebasannya. Gambar yang pertama, ada pergerakan partikel ke arah kanan, ke arah depan, dan ke arah atas. Jadi ada 3 gerakan, gerak translasi, dan kemudian yang kedua ada 3 gerak translasi ke atas, ke kanan, ke depan, kemudian ada gerak rotasi. Jadi 3, 5, dan kemudian untuk yang gambar ketiga adalah gerakan ke atas, ke kanan, ke depan 3, kemudian berputar searah jarum jam berlawanan arah jarum jam berarti 5. Kemudian ada gerakan yang berikutnya adalah vibrasi atau bergetar kanan kiri, horizontal atau ke arah vertikal. Itu adalah ada 2 arah getar, vertikal dan horizontal, sehingga besarnya jumlahnya gerakan menjadi 7. Tingkat derajat kebebasan energi ada 3 untuk gas monoatomik. Energi kinetiknya 3/2 kT, untuk yang diatomiknya 5/2 kT, dan untuk yang poliatomiknya adalah 7/2 kT atau 7/2 nRT. Energi kinetik dan energi dalam gas, bahasan yang terakhir kali ini ya. Energi kinetik EK yang dimiliki oleh gas merupakan sebagai energi dalam gas itu sendiri, karena di gas itu hanya ada energi kinetik. Energi kinetiknya EK, energi dalam gas adalah dilambangkan dengan U. Energi kinetik sama dengan 3/2 kT untuk yang gas monoatomik, maka usaha dalamnya adalah, atau energi dalamnya adalah 3/2 nKT atau U sama dengan 3/2 nRT. Nah, itu adalah untuk gas monoatomik. Untuk diatomik, energi kinetiknya adalah 5/2 kT, maka energi dalamnya adalah 5/2 nKT atau 5/2 nRT, gas diatomik. Sedangkan jenis yang ketiga adalah gas poliatomik, energi kinetiknya adalah 7/2 kT, maka energi dalamnya 7/2 nKT atau 7/2 nRT. Kecepatan efektif partikel gas VRMS sama dengan akar 3 kT per M, ataupun juga bisa dituliskan VRMS sama dengan akar 3 RT per M besar, atau akar 3 P per Rho, di mana VRMS sama dengan kecepatan efektif partikel gas meter per sekon, P tekanan gas Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, Rho rapat massa jenis gas kilogram per meter pangkat 3, M massa partikel gas satuannya kilogram, M
besar massa mol gas atau massa partikelnya. Kemudian K sama dengan tetapan Boltzmann 1,38 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. R tetapan gas umum 8,315. Kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Jika diketahui suhu dari 1 mol gas adalah 127 derajat Celcius, tentukan besarnya energi kinetik rata-rata dan energi dalam gas tersebut. A. Untuk gas monoatomik, B. Untuk gas diatomik. Mari kita selesaikan. N sama dengan 1 mol, T sama dengan 400 Kelvin. Untuk gas monoatomik, energi kinetiknya 3/2 kT sama dengan 3/2 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 400, hasilnya adalah 8,28 10 pangkat min 21 Joule. Maka energi dalamnya adalah N energi kinetik rata-rata, yaitu N kali N0 kali energi kinetik rata-ratanya 1 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 kali 8,28 kali 10 pangkat min 21, hasilnya adalah 4,986 kali 10 pangkat 3 Joule. B. Gas diatomik, energi kinetiknya 5/2 kT. 5/2 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 4000 sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 20 Joule. Maka energi dalamnya sama dengan N kali N0 kali energi kinetik 1 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 kali 1,38 kali 10 pangkat min 20. Maka besarnya U sama dengan 8,31 kali 10 pangkat min 20. Contoh yang terakhir, laju efektif molekul gas ideal pada suhu tertentu adalah 100 meter per sekon. Suhu gas diubah pada volume tetap sedemikian sehingga tekanan menjadi seperempatnya. Berapakah kelajuan efektif gas sekarang? V1 akar 3 RT1 per M, V2 akar 3 RT2 per M. Maka ketemulah besarnya V2 nya adalah 100 kali setengah sama dengan 50 meter per sekon. Demikianlah pembahasan fisika tentang teori kinetik gas yang bagian kedua dan terakhir. Semoga semuanya bisa dipahami, bisa dicerna dengan sebaik-baiknya oleh Anda semuanya dan menjadi orang yang pintar fisika. Marilah belajar pintar fisika. Salam sehat, salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.